الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. معاشر المسلمين والمسلمات إخواني وأخواتي في الله rahimani wa rahimakumullahu ajma'in. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita di majlis yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan keikhlasan ke dalam hati-hati kita di dalam mendatangi majlis-majlis ilmu. Kita hadir semata-mata lillahi taala sehingga ilmu yang kita pelajari bersama Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan dunia dan akhirat kita, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari setiap ilmu yang tidak bermanfaat. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan secara sempurna kepada qudwah hasanah orang-orang beriman, Nabi kita yang mulia Muhammad bin Abdullah salawatullahi wa salamuhu alaihi, kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan kepada setiap umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa berupaya untuk istiqamah berjalan di bawah naungan petunjuk dan tuntunan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah Allah muliakan, kita melanjutkan kembali kajian rutin kita di setiap Rabu malam Kamis di dalam membahas kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dhaw'il Kitabi wa Sunnah li nukhbatin minal ulama. Pada kesempatan malam hari ini, di malam yang ke-25 dari bulan Rabiul Awal di tahun 1447 Hijriah, kita melanjutkan pembahasan dari masalah yang pertama
di bab yang pertama dari Kitabul Jihad. Telah kita bahas di pertemuan yang lalu definisi jihad secara bahasa dan secara istilah syar'i. Telah kita bahas keutamaan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Telah kita jelaskan hikmah disyariatkannya jihad fi sabilillah, dan telah kita bahas tentang hukum al-jihad fi sabilillah. Ya, bahwasannya hukum asal al-jihadu fi sabilillah hukumnya apa? Fardhu kifayah. Ya, hukum asal berjihad adalah kewajiban yang bersifat fardhu kifayah. Ya, kalau ada sebagian kaum muslimin yang mengerjakan, maka gugur kewajiban dari yang lainnya. Ya, di antara dalil yang menunjukkan bahwasannya jihad adalah fardu kifayah, antum bisa lihat di surat An-Nisa ayat yang ke-95. Ya, demikian pula Allah sebutkan di surat At-Taubah ayat yang ke-122. Ini di antara dalil yang menunjukkan bahwasannya hukum asal jihad itu hukumnya fardu kifayah. Namun dalam beberapa situasi jihad yang hukum asalnya fardu kifayah bisa naik statusnya menjadi fardu ain. Ya. Jihad yang hukum asalnya fardu kifayah dalam beberapa kondisi ya bisa naik statusnya menjadi fardu ain. Maka kita bahas ya kondisi-kondisi di mana hukum jihad ya berubah menjadi fardu ain, tidak lagi fardu kifayah. Ada yang baca? Fadhal, iqra. Dal mata yata'ayyanu. Bismillah. Qala al-muallif rahimahullah, qala al-muallif hafidhahullah, mata yata'ayyan. Lakin hunaka halatun yata'ayyanu fiha al-jihad fayasiru fardu ain 'alal muslim wa hiya al-halatul ula idza hajama al-a'da'u biladal muslimin wa nazalu biha aw hasaruha ta'ayinu qitalihim Ta'ayyana qitaluhum wa daf'u dararihim ala jami'i ifradil muslimin. Al-halatu tsaniyah idza hadarul qital wa dzalika idza iltaqa az-zahfan wa taqabala as-saffan ta'ayyanul jihad wa hurrima ala man hadarul qital al-insiraf wa tawalli min amamil adu liqaulihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar wa li'addihi at-tawalli yawmaz zahfi minal kabairil mubiqat walakin yustathna minat tawalli al-muta'awwidi alaihi halatan. Al-ula idza kana al-mutawalli mutaharrifan liqital ay yadhhab likai ya'ti biquwatin aktar wasaniyah ay yakun mutahayyizan ila fi'atin minal muslimin taqwiyatan wa nusratan laha. Al-halatu tsalitsah idza ayyanahum al-imamu wastanfarahum lil jihad liqaulih ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum firu fi sabilillahi tsaqaltum ilal ard
arditum bil hayatid dunya minal akhirah fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil illa tanfiru yu'adzibukum adaban aliman wa yastabdil qauman ghairakum wa la tadurruhu syai'a wallahu ala kulli syai'in qadir. Wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam wa idastanfartum fanfiru wa idastunfirtum fanfiru. Al-halatul rabi'ah idza ihtija ilaihi fa innahu yata'ayyanu alaihi al-jihad. Baik. Ya, jazakallahu khairan wa baraka fi. Ikhwani wa akhwati fillah, jazakumullah. Berkata penulis di sini, nukhbatun minal ulama hafizahumullah taala, dal mata yata'ayyanu, kapan jihad hukumnya fardhu ain. Ya. Yang mana hukum asal jihad hukumnya apa? Fardhu kifayah. Kalau sudah ada yang menjalankan sebagian kaum muslimin, maka gugur kewajiban dari yang lainnya. Ya. Namun dalam beberapa kondisi atau situasi, hukum jihad berubah menjadi fardhu ain. Kata penulis, lakinna hunaka halatin yata'ayyanu fiha al-jihadu fayasiru fardhu ainin 'alal muslim. Ya, akan tetapi di sana ada beberapa keadaan, ada beberapa kondisi yang mana jihad hukumnya menjadi fardhu ain. Ya. Dari yang hukum asalnya fardhu kifayah menjadi fardhu ain. Fayasiru fardhu ainin 'alal muslim. Maka ya hukumnya menjadi fardhu ain atas seorang muslim. Wahia, kondisi-kondisi berikut atau kondisi-kondisi tersebut adalah sebagai berikut. Al-halatul ula, kondisi yang pertama di antara kondisi di mana hukum jihad menjadi fardhu ain. Yang pertama kata penulis, idza hajamal a'da'u biladal muslimina wa nazalu biha aw hasaruha. Kalau seandainya musuh, ya orang-orang kufar, mereka menyerang negeri kaum muslimin, ya, mereka masuk ke negeri kaum muslimin atau mengepung negeri kaum muslimin, ta'ayyana qitaluhum, maka hukumnya wajib untuk memerangi mereka. Wa daf'u dhararihim, ya, wajib hukumnya untuk menghilangkan kemudaratan yang ditimbulkan oleh orang-orang kufar di negeri-negeri kaum muslimin. Ya, ta'ayyana qitaluhum wa daf'u dhararihim ala jami'i afradil muslimin. Maka hukumnya wajib, ya, bagi kaum muslimin yang tinggal di negeri tersebut untuk memerangi mereka. Ya, untuk melawan mereka. Ini satu di antara kondisi di mana hukum jihad, ya, yang asalnya fardhu kifayah menjadi fardhu ain. Ketika orang-orang kufar menyerang negeri kaum muslimin, ya, maka wajib bagi setiap muslim, ya, untuk berusaha melawan, ya, musuh-musuh mereka, melawan orang-orang kufar yang masuk ke negeri kaum muslimin dan memerangi kaum muslimin. Al-halatu tsaniyah, kondisi yang kedua di mana jihad hukumnya fardhu ain, kata penulis, idza hadaral qitala, kalau seandainya seorang muslim sudah hadir di medan peperangan, ya, sudah hadir di medan peperangan. Wa dzalika idzal taqaz zahfani wa taqabala as-saffani, yakni apabila dua pasukan sudah saling berhadapan,
Ya. Dua pasukan sudah saling berhadap-hadapan. Pasukan kaum muslimin dan musuh mereka. Sudah berhadapan, sudah bertemu di medan perang. Maka ta'ayyanal jihad, hukum jihad di sini hukumnya menjadi apa? Fardhu ain. Ya. Setiap muslim yang sudah hadir di medan perang, ya maka tidak boleh mundur ke belakang. Ya, ketika sudah bertemu dengan musuh, ya, maka mau tidak mau harus ya berjihad melawan mereka. Wa haruma 'ala man hadaral qital al-insiraf, dan haram hukumnya bagi orang yang hadir di medan perang untuk insiraf, untuk lari dari medan perang. Wa tawalli min amamil adu, yakni berpaling ya dari musuh. Lari dari medan perang, ya meninggalkan musuh. Ini hukumnya haram bagi ya seorang muslim yang sudah hadir di medan perang, sudah berhadapan dengan musuh-musuh kaum muslimin, maka haram bagi ya kaum muslimin untuk meninggalkan medan perang tersebut ya karena ya takut akan musuh mereka. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Anfal ayat yang ke-15. Ini di antara dalil yang menunjukkan bahwasannya ya lari dari medan perang termasuk perkara yang diharamkan di dalam Islam. Ya kalau ya seorang muslim sudah berangkat ke medan jihad, kemudian sudah bertemu dengan musuh di medan perang, maka harus sabat. Gak boleh lari dari medan perang. Ya, imma mendapatkan kemenangan, imma gugur sebagai seorang syahid fi sabilillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Anfal ayat yang ke-15. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar." Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir, yakni di medan perang, dalam kondisi perang, ya. Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir di medan perang, fala tuwalluhumul adbar. Ya. Ketika kamu bertemu dengan orang-orang kafir yang akan menyerangmu, maka janganlah kamu membelakangi mereka. Ini maksudnya mundur dari medan perang. Jangan lari dari medan perang. Kalau sudah bertemu dengan orang-orang kufar di medan jihad, lawan mereka. Ya, perangi mereka. Ya. Kemudian Allah ya jelaskan. Nanti kita sebutkan beberapa udzur di mana kaum muslimin boleh ya lari ke belakang dalam kondisi tertentu. Tapi hukum asalnya ketika sudah berhadapan di medan perang dengan musuh-musuh Islam, maka sabat. Ya, imma dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, imma diwafatkan sebagai seorang yang syahid fi sabilillah. Wa li'addihi sallallahu alaihi wasallam at-tawalliya yaumaz zahfi minal kabairil mubiqat. Dan dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, menjadikan orang yang lari dari medan perang itu termasuk ke dalam dosa-dosa besar yang membinasakan pelakunya. Nabi sebutkan dalam sebagian hadis beliau. Di sini penulis mengisyaratkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ijtanibu as-sab'al mubiqati." Kata Nabi yang mulia, jauhi oleh kalian 7 dosa yang membinasakan. 7 perkara yang akan membinasakan pelakunya. Nabi sebutkan yang pertama ya adalah asyirku billah. Berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua as-sihru. Ya, melakukan perbuatan sihir, belajar ilmu sihir atau mengamalkan ilmu sihir atau mengajarkan ilmu sihir.
Ini dosa besar yang membinasakan. Yang ketiga kata Nabi, wa qatlun nafsil lati harramallahu illa bil haq. Membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan haknya. Yang keempat kata Nabi, wa aklur riba. Makan harta riba. Yang kelima, wa aklu malil yatim. Memakan harta anak yatim. Yang keenam, wa tawalli yaumaz zahfi. Nabi sebutkan di antara 7 dosa yang membinasakan pelakunya, yang keenam kata Nabi adalah at-tawalli yaumaz zahfi, yakni lari dari medan perang. Ya, termasuk ke dalam 7 dosa yang membinasakan. Kemudian yang ketujuh kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wa qadhful muhsanatil mu'minatil ghafilat. Ya, menuduh seorang mukmin ya yang terjaga dengan tujuan zina. Ya. Ini juga termasuk dosa besar yang sangat besar yang membinasakan pelakunya. Ya, menuduh secara keji seorang mukminah yang dia menjaga kehormatannya dengan tuduhan zina. Ya fulana berzina tanpa ada bukti yang nyata. Maka di sini ya dalam hadis di atas, hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan orang yang lari dari medan perang ya termasuk ke dalam 7 dosa yang akan membinasakan pelakunya. Kata penulis, walakin yustathna minat tawalli al-mutawa'ad alaihi halatani. Namun ada 2 kondisi yang dikecualikan. Ya. Di mana diperbolehkan bagi kaum muslimin mundur ke belakang. Ya. Boleh. Ada 2 keadaan yang diperbolehkan bagi pasukan kaum muslimin untuk yakni lari dari medan perang atau mundur ke belakang. Ya. Ini Allah sebutkan di kelanjutan Al-Anfal ayat yang ke-15. Ya. Al-ula, kondisi yang pertama, idza kana al-mutawalli mutaharrifan liqitalin ay yadhhab likay ya'ti biquwwatin akthar. Kalau seandainya orang yang lari dari medan perang tersebut, ya dia lari, dia berbelok, ya, untuk masuk ke dalam perang. Ya, ini bagian dari strategi. Ya, mundur ke belakang kemudian untuk menyerang lagi, maka enggak ada masalah. Ya, untuk membawa pasukan yang lebih besar, yang lebih kuat. Ya, maka diperbolehkan. Ketika mundur ke belakang, bukan maksudnya lari dari medan perang, tapi bagian dari strategi perang. Ya. Untuk yakni menjemput pasukan yang lain di belakang agar bersatu. Ya, melawan musuh kaum muslimin. Wathaniya, kondisi yang kedua, ya, an yakuna mutahayyizan ila fi'atin minal muslimin taqwiyatan wa nusratan laha, yakni bergabung dengan pasukan yang lain, untuk menguatkan dan menolong mereka. Dan 2 kondisi ini Allah sebutkan di kelanjutan surat Al-Anfal ayat yang ke-15. Setelah Allah Subhanahu wa taala melarang orang-orang beriman untuk lari dari medan perang, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar. Wahai orang-orang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir yang akan menyerangmu, maka janganlah kamu membelakangi mereka. Jangan kamu mundur dari medan perang. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa may yuwallihim yawma idzin duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bighadabin minallah wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala,
Dan barang siapa yang mundur pada waktu itu, ya siapa yang mundur dari medan perang, siapa yang lari dari medan perang, kecuali berbelok untuk siasat perang, ya dia mundur ya untuk kembali menyerang, ya, atau hendak bergabung dengan pasukan yang lain, maka sungguh orang itu kembali dengan membawa murka Allah Subhanahu wa taala. Yani orang yang mundur dari medan perang bukan dengan dua tujuan tadi, ya, bukan dalam rangka strategi perang, bukan untuk bergabung dengan pasukan yang lain, ya, tapi dia memang lari dari medan perang dan meninggalkan medan perang. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, maka dia membawa kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan tempatnya adalah neraka jahanam, dan neraka jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Ya, maka ini dua kondisi di mana kaum muslimin boleh mundur, ya, dari medan perang. Ya, yang pertama sebagai bentuk siasat perang, ya, yang kedua dalam rangka bergabung dengan kelompok yang lain dari pasukan kaum muslimin, ya, untuk menguatkan pasukan kaum muslimin. Maka ini dikecualikan, ya, dari larangan lari dari medan perang. Ya, wallahu a'lam. Kemudian al-halatu tsalitsa, kondisi yang ketiga. Yang ketiga dari apa ini jamaah? Tadi di sini kembali kepada apa? Kondisi yang ketiga dari apa? Dari dari jihad yang hukumnya fardu ain. Ya. Kondisi yang ketiga yang dimana hukum jihad menjadi fardu ain atas seorang muslim. Ya. Yang pertama tadi apa? Ketika musuh masuk menyerang ke negeri kaum muslimin. Kondisi yang kedua, ketika kaum muslimin sudah berhadapan dengan musuh di medan perang, maka hukumnya fardhu ain. Maka keadaan yang ketiga atau kondisi yang ketiga di antara kondisi di mana jihad hukumnya fardhu ain atas seorang muslim, kata penulis, idza ayyanahum al-imamu wastanfarahum lil jihad. Kalau seandainya orang tersebut sudah ditunjuk oleh pemimpin, oleh seorang imam. Ya, kalau seorang imam sudah menunjuk si fulan berangkat untuk jihad, maka dia berangkat. Ya, maka hukum jihad di sini hukumnya fardhu ain. Ya, kalau sudah ditunjuk secara langsung oleh pemimpin kaum muslimin, wastanfarahum lil jihad, ya, dan pemimpin kaum muslimin memerintahkan, ya, sebagian kaum muslimin untuk berangkat, maka hukumnya fardhu ain bagi mereka. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di surat At-Taubah ayat yang ke-38 dan 39. At-Taubah ayat 38 dan 39. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum unfiru fi sabilillahi tsaqaltum ilal ardi araditum bil hayatid dunya minal akhirah fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil illa tanfiru yu'adzibkum adzaban alima. Ini poinnya, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, illa tanfiru yu'adzibkum adzaban alima. Ini syahid yang menunjukkan bahwasanya ketika seseorang sudah ditunjuk imam untuk berangkat jihad, maka hukum jihad baginya menjadi fardhu ain. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang beriman, mengapa apabila dikatakan kepada kamu berangkatlah untuk berperang di jalan Allah, kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu, ya. Apakah kamu lebih menyenangi kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat? Padahal kenikmatan hidup dunia, kata Allah, dibandingkan dengan kehidupan akhirat itu hanyalah sedikit, ya.
Enggak ada bandingannya. Kalau dibandingkan antara nikmat dunia dengan nikmat akhirat, maka tidak bisa dibandingkan. Ya, jauh lebih nikmat kehidupan akhirat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ya mengatakan, jika kamu tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah akan menghukum kamu dengan azab yang pedih. Ya. Maka ayat ini menjadi nas atau dalil yang sangat tegas bahwasannya seorang muslim wajib untuk berangkat jihad dan hukumnya fardu ain atas dirinya kalau seandainya sudah ditentukan oleh pemimpin kaum muslimin untuk berangkat jihad. Maka hukum jihad baginya ya bukan lagi fardu kifayah tapi menjadi fardu ain atas dirinya. Karena Allah mengancam ya ketika seseorang diperintahkan oleh imam, oleh pemimpin kaum muslimin untuk berjihad, dia enggak berangkat, ya Allah katakan illa tanfiru yu'adzibkum adzaban alima. Jika kamu tidak berangkat untuk berperang, maka Allah akan ya menghukum kamu dengan azab yang pedih. Ini menunjukkan bahwasannya hukum jihad dalam kondisi ini ya menjadi fardu ain bagi seorang muslim. Yang terakhir, al-halatul rabi'ah, kondisi yang keempat, di antara kondisi di mana jihad menjadi fardu ain kata penulis, idzahtija ilaihi, kalau seandainya seseorang dibutuhkan untuk membantu kaum muslimin. Ya dia punya ilmu tentang strategi perang dan kaum muslim berhajat dengan ilmu yang dia miliki, maka wajib hukumnya ya bagi orang tersebut untuk membantu pasukan kaum muslimin. Ya. Fa innahu yata'ayyan 'alaihi al-jihad, orang yang dibutuhkan oleh kaum muslimin untuk berperang, maka hukumnya wajib bagi dirinya ya untuk berjihad membantu pasukan kaum muslimin. Ini 4 kondisi para jamaah yang Allah muliakan ya di mana hukum jihad yang awalnya adalah fardu kifayah berubah menjadi fardu ain. Ya, yang pertama ketika pasukan musuh masuk menyerang ke negeri kaum muslimin. Ya. Yang kedua, ketika pasukan kaum muslimin sudah berhadapan ya secara langsung di medan perang dengan musuh-musuh Islam. Ya. Yang ketiga, ketika seseorang ditunjuk secara langsung oleh pemimpin untuk berangkat jihad, maka hukumnya fardu ain. Yang keempat, ketika seseorang dibutuhkan, ya, ketika dibutuhkan tentang keahliannya atau tentang kekuatan fisiknya untuk berangkat jihad, maka wajib baginya untuk berangkat berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Taib, al-mas'alah tsaniyah syurutul jihad. Masalah yang kedua, syarat wajib jihad. Silakan dibaca. Qala al-muallif hafidhahullahu ta'ala, al-mas'alatu tsaniyah syurutul jihad. Yushtaratu liwujubil jihadi sab'atu syurutin wa hiya al-islam wal bulugh wal aqlu wal dzukuriyah wal hurriyah wal istita'atul maliyatu wal badaniyah was salamatu minal amradi wal adrar. Fala yajibul jihadu 'alal kafir li'annahu ibadah wal ibadatu la tajibu 'alaihi wa la tasihhu minhu wa li'annahu la yatawafaru fihi al-ikhlas wal amanah wat ta'ah. Fala yu'danu lahu bil khuruji ma'a jaisil muslimin liqaulihi sallallahu alaihi wasallam lirrajulil musyrik alladzi taba'ahu fi badar farji falan asta'ina bimusyrikin wa kadzalika la yajibu 'ala sabi ghairil baligh li'annahu ghairu mukallaf wa li hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma annahu arada nafsahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin wa huwa ibnu
wa huwa arba'a asyrata sanatan. ibnu arba'a asyrata sanatan falam yajizhu fil Falam yujizhu. fil muqatalah. Taib, hasbuk, cukup. Jazakallahu khairan, cukup dulu. Barakallahu fiik. Iya, masalah yang kedua terkait dengan syurutul jihad, syarat kewajiban berjihad. Ya. Kapan hukum jihad atau kapan seseorang diwajibkan untuk berjihad? Kata penulis, yustaratu liwujubil jihad sab'atu syurutin. Disyaratkan ya untuk kewajiban berjihad 7 syarat. Ya. Ada 7 syarat yang harus terpenuhi ya agar jihad menjadi wajib atas seseorang. Wahia, syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama al-Islam, yakni beragama Islam, seorang muslim. Yang kedua wal bulugh, yakni masuk usia baligh. Wal aqlu, yang ketiga memiliki akal yang berfungsi dengan baik. Ya, berakal. Syarat yang keempat adalah adz-dzukuriyah, seorang laki-laki. Ya, seorang laki-laki. Syarat yang kelima adalah wal hurriyah, orang yang merdeka. Ya, bukan seorang hamba sahaya, bukan budak, tapi orang yang merdeka. Syarat yang keenam adalah al-istita'atul maliyatu wal badaniyah, punya istita'ah, kemampuan secara maliyah, finansial. Ini ketika dia berangkat ya ada nafkah yang bisa dia tinggalkan untuk keluarganya selama dia berjihad. Wal badaniyah, dan punya ya kemampuan secara fisik. Ya, punya kemampuan secara fisik. Ini syarat yang keenam. Istita'ah maliyah wal badaniyah, ya punya kesanggupan secara harta, secara finansial dan secara fisik. Kemudian syarat yang ketujuh adalah as-salamatu minal amradhi wal adrar. Ya, selamat dari berbagai macam penyakit yang ya menghalangi dia untuk berjihad secara maksimal. Ya, ini 7 syarat di mana berjihad ya hukumnya wajib atas seorang muslim. Ya. Sudah masuk waktu Isya? Sudah apa belum? Silakan azan dulu. Kita lanjutkan sedikit setelah azan untuk salat Isya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para jamaah yang Allah muliakan, kita sebutkan tadi ada beberapa syarat ya seseorang terkena kewajiban jihad. Ada 7 syarat ya, yang kalau seandainya satu dari 7 syarat ini tidak ada dalam diri seseorang, maka tidak wajib baginya untuk berjihad. Ya. Syarat yang pertama adalah Islam, ya seorang muslim beragama Islam. Yang kedua baligh, ya. Yang ketiga berakal. Yang keempat laki-laki. Yang kelima orang yang merdeka, ya. Yang keenam punya kesanggupan secara finansial dan fisik. Ya, artinya dia ketika berangkat ada harta yang dia berikan untuk menafkahi keluarganya, gak dia sia-siakan. Ya, dan fisiknya kuat untuk berangkat berjihad. Yang ketujuh, ya selamat dari penyakit-penyakit yang menghalangi seseorang untuk berjihad, seperti ya orang yang buta atau yang kakinya pincang, yang sulit berjalan,
ya maka tidak wajib atas mereka berjihad ketika ya ada penyakit yang menghalangi dia untuk keluar ya berjihad. Kata penulis, fala yajibul jihadu 'alal kafir, maka tidak wajib hukumnya berjihad bagi orang yang kafir, ya, li'annahu ibadatun, karena jihad itu ibadah, bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal ibadatu la tajibu alaihi, dan orang kafir tidak diwajibkan ibadah, ya, yakni kalaupun dia beribadah dalam kondisi kekufurannya, maka Allah tidak menerima darinya ibadah tersebut. Wala tasihhu minhu, ya, dan tidak sah ibadah yang dilakukan oleh orang yang kafir. Wali'annahu la yatawaffar fihi al-ikhlas wal amanah wat ta'ah, dan karena orang yang kafir ya maka tidak ada padanya keikhlasan ataupun sifat amanah dan juga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala selama dia di atas kekufurannya. Fala yu'dzan lahu bil khuruji ma'a jaisil muslimin, maka ya tidak diizinkan untuk keluar bersama pasukan kaum muslimin, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis Aisyah radhiyallahu anha, ya, dalam hadis Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam ia berkata kepada seorang laki-laki musyrik yang ingin turut serta bersama Nabi ikut perang Badar pada tahun ya kedua Hijriah. Ada seorang laki-laki musyrik yang ingin ikut perang Badar bersama Nabi di pasukan kaum muslimin, ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada laki-laki tersebut, tu'minu billahi wa rasulih, wahai fulan, engkau beriman kepada Allah dan Rasulnya, engkau mengimani bahwasanya tidak ada ilah yang hak kecuali Allah, engkau mengimani bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Kata laki-laki tersebut, tidak. Qala la, tidak, saya enggak beriman, ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, farji' falan asta'ina bi musyrik, kalau gitu kembalilah, ya, aku tidak akan minta pertolongan kepada orang yang musyrik, ya. Wa kadzalika la yajibu 'ala sabiyyi ghairil baligh, demikian pula jihad tidak wajib hukumnya bagi seorang anak kecil yang belum baligh, li'annahu ghairu mukallafin, karena anak kecil yang belum baligh itu bukan mukallaf. Ya, kapan seseorang dikatakan mukallaf? Ketika dia sudah masuk usia baligh. Ya, kapan seseorang terkena kewajiban taklif, kewajiban ibadah? Ketika sudah masuk usia baligh, dan jihad bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang anak kecil yang belum baligh belum terkena kewajiban syariat, ya, seperti salat, seperti puasa, ya, seperti haji, seperti jihad dan yang lainnya. Wali hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dan juga berdasarkan hadis Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhuma dalam hadis Bukhari dan Muslim, annahu 'arada nafsahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaum Uhud, bahwasanya Ibnu Umar pernah menawarkan diri di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk ikut perang pada momentum perang Uhud. Kapan perang Uhud ini? Tahun keberapa Hijriah? Tahun ketiga Hijriah. Ya, 1 tahun setelah perang Badar. Ibnu Umar pernah menawarkan kepada Nabi, ya, untuk ikut perang Uhud. Ya. Falam wa huwa ibnu 14 sana. Pada saat itu, ya, pada saat Ibnu Umar menawarkan diri untuk ikut perang bersama Nabi di perang Uhud, usia Ibnu Umar saat itu baru 14 tahun. Ya, usia Ibnu Umar baru 14 tahun. Falam yujizhu fil muqatalah, maka Nabi enggak kasih izin Ibnu Umar untuk bergabung bersama kaum muslimin pada saat perang Uhud, ya, karena belum baligh, dan orang yang belum baligh maka
belum terkena kewajiban. Dari hadis Ibnu Umar ini, ya, dalam kisah perang Uhud ini, para ulama kita mengambil istinbat, ya, bahwasanya batasan usia maksimal seseorang masuk usia balik adalah ketika usianya sudah masuk usia 15 tahun. Ya. Kalau seandainya belum ada tanda-tanda, ya, sampai usia 15 tahun atau sampai usia 14 tahun, ya belum ihtilam, belum mimpi basah. Ya. Belum pula ada tanda, ya, tumbuhnya, ya, bulu di sekitar kemaluan. Maka paling maksimal adalah usia 15 tahun seseorang masuk usia balik. Karena Nabi SAW menjadikan, ya, patokan ini, ya, untuk membolehkan seseorang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Ibnu Umar, ya, di perang Uhud berusia 14 tahun enggak Nabi izinkan. Ya, tidak Nabi izinkan, ya. Maka dari sini para ulama mengambil istinbat hukum bahwasanya, ya, usia minimal seseorang, ya, sudah masuk usia balik kalau tidak ada tanda-tanda balik yang lain seperti ihtilam dan tumbuhnya, ya, bulu sekitar kemaluan. Batasannya adalah usia 15 tahun. Ya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Baik, insyaallah kita lanjutkan poin berikutnya di pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.